Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin allazi karaman as-shaimin wa ja'alahum minal muttaqin insyaallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil lazi ursila rahmatan lil alamin wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi la yaumiddin amma ba'd. Saudara-saudariku terkhusus para shaimin dan shaimat dimanapun berada, alhamdulillah di jumpa kita pada saat ini saya ingin mengawali dengan sama-sama mengajak untuk mensyukuri segala nikmat yang telah Allah anugerahkan dan limpahkan kepada kita semua. Dan nikmat yang terbesar adalah nikmat keimanan yang dengan itu diberikan kita kemampuan untuk menunaikan seluruh rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan ini hingga detik ini. Betapapun yang sedang kita kerjakan, betapapun yang sedang kita rasakan, semoga itu semua tidak menghalangi kita untuk senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga dengan itu Allah senantiasa menambah limpahan dan karunia nikmatnya kepada kita semua dan berkehidupan yang ringan di hisab kita di akhirat kelak insyaallah. Saudara-saudariku, dalam salah satu hadis yang sangat populer ketika memasuki bulan Ramadan, hadis yang didokumentasikan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam salah satu topik kitab sahihnya, yaitu tentang kegiatan penting Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan, didapati di nomor hadis 3220. Diriwayatkan oleh sahabat mulia sekaligus keluarga terdekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Diriwayatkan dan disampaikan oleh beliau bahwa kana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ajwadanas, orang yang paling baik, orang yang paling ramah, orang yang paling dermawan. Wa ajwadana yaqulu fi Ramadan atau wa anna ajwada ma yaqulu fi Ramadan. Dan kebaikan itu, kelemah lembutan itu, kemuliaan itu senantiasa bertambah setiap datangnya Ramadan. Hina yalqahu Jibril alaihissalam fi kulli lailatin min Ramadan. Khususnya ketika Jibril alaihissalam mendatangi beliau di setiap malam-malam Ramadan. Jika ada keterangan yang sangat menarik di sini. Yang pertama, hadis ini diawali menggambarkan tentang kemuliaan sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang diantara sekian sifat mulia itu adalah kelemah lembutan, kebaikan dan kedermawanan. Beliau kemudian yang kedua, sifat tadi yang digambarkan itu senantiasa bertambah di bulan Ramadan, terkhusus ketika malaikat Jibril alaihissalam mendatangi beliau di setiap malam Ramadan fayudarrisuhul Quran. Nah, untuk mengajarkan satu agenda penting, yaitu mengajarkan Al-Quran, ada beragam pandangan yang disampaikan oleh para ulama terkait dengan agenda penting ini. Yang pertama, kesepakatan di antara para ulama bahwa hadis ini memberikan penjelasan yang sangat kuat akan keistimewaan interaksi dengan Al-Quran sebagai agenda terpenting yang di bulan Ramadan, yang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala melekatkan kemuliaan Ramadan dengan turunnya Al-Quran di Quran surah kedua, misalnya di Al-Baqarah di ayat 185. Syahrul Ramadan allazi unzil fi Quran. Di bulan Ramadan yang diperintahkan kita menunaikan puasa itu ialah bulan saat Quran diturunkan di waktu Ramadan. Ayat dan hadis ini memberikan penegasan menurut pandangan para ulama tentang agenda penting yang terkait dengan Ramadan, yaitu kegiatan berinteraksi dengan Al-Quran. Dengan kata lain, jika ada seorang muslim beriman menunaikan puasa, berpuasa dari mulai fajar hingga terbenamnya matahari, hanya dalam waktu menunaikan puasa ini juga malamnya dia menunaikan tarawih, dia tidak mengisi dengan memperbanyak interaksi dengan Al-Quran, tidak bersentuhan dengan mushaf misalnya, tidak membaca Al-Quran, maka senantiasa pakar dari kalangan ulama menilai ada yang tidak sempurna dalam agenda, ada yang kurang berkah dalam kegiatan Ramadannya. Untuk itu, sebagian menilai bahwa sangat baik bagi seorang muslim jika menjadikan interaksi dengan Al-Quran sebagai bagian pokok dari kegiatan Ramadannya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan beliau itu diriwayatkan dalam salah satu hadis yang sangat kuat, termasuk yang disampaikan tadi, mengatakan Al-Quran setidaknya tiap satu periode Ramadan. Jika ada yang bertanya bagaimana cara berinteraksi dengan Al-Quran di bulan Ramadan, karena aksi yang ditampilkan dalam hadis tadi adalah yudarrisul Quran. Mengajarkan Al-Quran bisa mengajarkan bacaan, mengecek bacaan, melafazkan ayat, bisa juga memberikan pemahaman atas makna yang dirasa, berarti mempelajari, mengkaji, memahami. Bisa juga menghafalkan bagi orang yang ingin menghafalkan. Maka bila kita gabungkan ketiganya, kita dapati bacaan yang tidak disertakan dengan pemahaman, yaitu qiraah secara umumnya. Yang kedua, mengkaji yang menyertakan bacaan terbatas namun meluaskan pemahaman di dalamnya disebut dengan tilawah. Dan yang ketiga, upaya untuk menghafal Al-Quran lafzan secara lafaznya
pun bila memungkinkan disertai dengan makna, itu yang disebut dengan tahfiz. Yang dari ketiga kita bisa batasi, bagian pertama dulu untuk jumpa saat ini, yaitu bagaimana mengagendakan bacaan Quran secara positif dan efektif sehingga bisa berhasil saat di akhir periode Ramadan. Bacaan Al-Quran kita di bulan Ramadan memberikan sebuah nilai tersendiri ketika semua itu kita tujukan untuk mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang pertama, agenda membaca Al-Quran, agenda berinteraksi dengan Al-Quran adalah diantara agenda terpenting yang langsung ditujukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama periode Ramadan. Kedua, catatan pentingnya membaca Al-Quran bukan sekadar bagaimana kita menyelesaikan bacaan, tapi lebih ditekankan bagaimana bacaan itu memiliki kualitas yang baik dan dipastikan bacaan itu benar. Bila belum mampu membaca dengan baik, maka yang terbaik hadirkan guru untuk membimbing dan tidak perlu semerangsungkan, karena hadis yang ditampilkan pun Nabi dibimbing oleh malaikat Jibril alaihissalam. Setiap bacaan yang kita bacakan berlipat pahalanya dan menghasilkan nilai-nilai kebaikan yang berbeda jauh dengan bulan-bulan selainnya. Saudara-saudariku, manfaat membaca Al-Quran khususnya di bulan Ramadan itu yang pertama, memberikan kita kesempatan untuk senantiasa mengisi ketenangan dalam jiwa kita, karena Al-Quran adalah sumber ketenangan bagi jiwa. Dan yang kedua, membaca Al-Quran memberikan kekuatan tersendiri pada diri kita untuk melepaskan diri dari persoalan-persoalan hidup yang sedang mendera. Oleh karena itu, para ulama seringkali memberikan rumus jika kita sedang mempunyai banyak pikiran, buka mushaf dan membaca Al-Quran sejenak, persoalan itu akan hilang dan memberikan ketenangan pada jiwa sehingga cerah pikiran kita untuk merumuskan solusi dan menyelesaikan persoalan yang telah kita alami ini. Yang ketiga, membaca Al-Quran di bulan Ramadan dengan niat mengikuti sunnah Nabi SAW mengumpulkan potensi banyak pahala yang menutupi dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Semoga kita diberi kekuatan untuk senantiasa bisa berinteraksi dengan Al-Quran, mampu menjadikan Al-Quran sebagai teman di dunia dan syafaat bagi kita di akhirat kelak, seperti yang dijanjikan oleh Nabi SAW. Dan demikian kultum yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.